Dan di sini proses untuk mendapatkan password, di mana secara keseluruhan atau secara umum proses ini membutuhkan waktu 10 sampai 30 menit. Halo rekan-rekan Bengkel Naik Kelas, kembali lagi di MediaTek Training Center. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita melakukan proses penambahan kunci untuk mobil Mercedes-Benz C240 tipe W203 tahun 2002, dan ini menggunakan jenis kunci infrared atau IR key. Dan proses penambahan kunci ini, kunci barunya adalah kunci aftermarket atau yang sering kita sebut dengan BE key atau BE key seperti itu. Oke, ikuti terus video ini untuk mengetahui step by stepnya. Oke, nah ini fotonya. Ini ada original key dan kita juga punya kunci baru blank key aftermarket BE key, di mana kita akan menambahkan kunci ini ke dalam sistem immobilizer yang ada di mobil C240. Dan untuk step by stepnya kita akan lihat. Oke, pertama-tama karena kita memiliki kunci original yang masih aktif atau working key, maka kita di sini bisa memilih automatic selection karena kita bisa menggunakan kunci yang satu kunci untuk ignition on atau mengaktifkan dashboard atau kunci kontak on. Kemudian di sini kita proses automatic selection, kita melakukan proses pembacaan VIN number. Oke. Kita butuh waktu beberapa saat untuk bisa membaca. Nah, di sini kita lihat kita bisa membaca VIN number-nya, kemudian kita tinggal klik OK. Dari VIN number ini kita bisa mengetahui bahwa mobil yang sedang kita kerjakan itu adalah tipe modelnya C240 sedan. Kemudian dari sini kita pilih tahunnya. Kita menggunakan tahun 2001 sampai 2002. Kemudian langkah pertama adalah kita melakukan IMO status scan. Oke, di langkah pertama ini kita melakukan scanning khusus untuk berhubungan dengan sistem immobilizer. Dan di sini kita bisa lihat ada satu error di AIS. Kita coba cek terlebih dahulu sebelum kita melakukan proses penambahan kunci. Nah, di sini ada tulisan under voltage supply. Ini biasanya error yang disebabkan karena habis penggantian aki, seperti itu, atau akinya pernah drop. Oke. Setelah kita reset, kita baca lagi, semuanya udah clear. Nah, kemudian langkah berikutnya baru kita masuk ke proses penambahan kunci. Di bagian bawah ada add key, kita klik di situ. Kemudian karena kita memiliki kunci dan kita memiliki working key dan kita ada mobilnya, jadi kita bisa melakukan proses penambahan kunci on vehicle seperti itu. Kita pilih on vehicle. Kemudian di sini kita bisa lihat step by step dari proses penambahan kunci. Kurang lebih ada mungkin 5 atau 6 step. Yang pertama adalah kita membaca AIS data. Di sini posisinya kita tetap kunci kontak on. Selama proses ini alat IM508 ataupun IM608 harus selalu terkoneksi ke internet karena setiap prosesnya ini membutuhkan koneksi internet. Oke, setelah read AIS data sukses, dia akan otomatis masuk ke proses kedua, yaitu read ignition. Kemudian di sini ada status untuk deteksi frekuensi. Jadi kita lepas kunci kontak kita, satu kunci yang masih bisa bekerja itu, kemudian kita dekatkan ke SP400 atau SP400 Pro, kemudian kita pencet tombol-tombolnya seperti itu, dimana alat akan mendeteksi frekuensi yang digunakan oleh kunci yang sedang kita atau mobil yang sedang kita kerjakan seperti itu. Setelah kita pencet tombol-tombolnya untuk deteksi frekuensi,
Step berikutnya adalah kita memasukkan kunci tersebut, working key, ke dalam IR keyhole yang ada di XP400. Kemudian alat akan berusaha untuk komunikasi dengan kunci, dan kita di sini bisa lihat untuk mobil ini terdapat dua kunci yang sudah terregistrasi, dan tipenya bukan smart key atau kita sebutnya half smart. Kemudian di sini kita klik OK. Oke. Kemudian proses berikutnya yaitu adalah read blank key. Nah, sekarang kita bisa dekatkan kunci atau blank key ke dalam SP400, mendekati SP400. Kemudian kita pencet tombol-tombolnya yang ada di sana untuk melakukan deteksi frekuensi. Kemudian setelah berhasil, kita masukkan kuncinya ke dalam IR keyhole. Jadi ada slot di SP400 yang bisa kita masukkan di situ. Oke, kemudian kita klik OK. Kemudian alat akan berkomunikasi dengan kunci atau blank key. Oke, nah kemudian langkah berikutnya adalah kita diminta untuk apakah kita sudah memiliki key password. Jika sebelumnya kita sudah mengambil key password dan tersave di dalam tablet, maka kita bisa klik yes, atau rekan-rekan mungkin sudah pernah save sebelumnya, jadi rekan-rekan bisa klik yes. Tapi jika rekan-rekan belum pernah mengambil password dari password immobilizer atau password kunci dari mobil yang sedang dikerjakan, maka rekan-rekan bisa klik no di sini. Kemudian kalau rekan-rekan bisa lihat di sini prosesnya adalah add key. Ketika kita klik OK, maka nanti menu ini akan seperti di-minimize, akan ganti ke menu password calculation atau get password. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat yang awalnya add key sekarang menjadi get password. Kemudian ada instruksi insert ignition key into AES, atau artinya kita bisa menggunakan kunci yang lama ataupun kunci blank key. Cuma untuk kasus add key saya rekomendasikan pakai kunci yang lama. Kita masukkan ke AES atau ke slot kunci, kemudian kita tunggu selama 5 detik, jangan dikunci kontak on kan dulu. Kemudian di sini kita bisa klik begin. Oke. Nah, kita diminta untuk mengikuti instruksi. Oke, dan selama proses akan diminta untuk pasangkan kunci beberapa kali seperti itu. Nah, ini adalah instruksi pertama, kita diminta memasukkan kunci lama ke slot. Kemudian kita tunggu selama 5 detik. Oke, kemudian ada konfirmasi, pastikan apakah kunci itu bisa untuk melakukan kunci kontak on atau off, seperti itu. Jika kita sudah bisa melakukan kunci kontak on, maka kita klik OK. Jika belum, maka kita diminta untuk melakukan proses yang tadi sampai nanti dia bisa melakukan kunci kontak on, seperti itu. Kemudian di sini kita klik OK. Kemudian kita cabut anak kunci. Nah, berikutnya kita diminta untuk memasukkan lagi kunci ke dalam AES atau ke slot kunci. Kita tunggu selama 2 detik. Kemudian dia minta untuk pastikan apakah kita bisa melakukan kunci kontak on atau off. Di proses yang kedua ini kita tetap menggunakan kunci yang sama, yaitu yang kunci lama lah, seperti itu. Oke, setelah itu kita cabut anak kunci. Kemudian kita masukkan kunci lama ke dalam keyhole di programmer XP400. Oke, kita masukkan. Oke. Kemudian nanti dia ada notifikasi selama collection data jangan mencabut kunci dari programmer. Oke, jadi jangan mencabut kunci dari programmer selama tidak ada notifikasi dari software Autel. Maka jika tidak, misalnya rekan-rekan tiba-tiba cabut, maka ini bisa membahayakan proses yang sedang berlangsung, seperti itu. Jika sudah memahami, kita klik OK. Dan di sini proses untuk mendapatkan password, di mana secara keseluruhan atau secara umum proses ini membutuhkan waktu 10-30 menit. Jika beruntung itu bisa sekali proses dapat kurang dari 5 menit. Cuma di video kali ini saya bikin
ketika saya mencoba support untuk customer kita di Surabaya, dan kita membutuhkan waktu yang cukup lama, sampai terakhir itu di 1 jam baru kita berhasil mendapatkan password, seperti itu. Jadi hal itu sangat biasa kalau misalnya prosesnya lama, seperti itu. Dan ini kita proses cabut. Nah, ini kita masukin lagi ke IIS. Jadi setelah masukin ke masukin ke XP400, kemudian kita diminta untuk cabut, kemudian masukin ke IIS, seperti itu terus. Dan ini saya melakukan proses ini sampai hampir mungkin 10 sampai 20 kali baru berhasil mendapatkan password. Ini prosesnya saya coba percepat saja, karena setiap kali gagal kita diminta untuk mengulangi, masukkan lagi ke SP400, kemudian setelah itu kita cabut, masukin ke IIS selama 10 detik, seperti itu. Kemudian setelah masukkan ke IIS, pasti bisa kunci kontak on atau tidak, seperti itu. Kemudian nanti sampai terakhir ada notifikasi di software Autel, akan ditunjukkan passwordnya, password dari kunci untuk nanti kita gunakan untuk menambah kunci berikutnya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat saya sudah menghabiskan waktu sekitar 66 menit, 1 jam lebih. Dan selama proses 60 menit ini, alat harus selalu koneksi ke internet. Dan saya sarankan untuk, nah ini dia contohnya, saya sarankan untuk di-charge tabletnya supaya ketika proses baterainya tidak mati. Dan ketika berhasil, maka akan ada informasi password seperti ini. Ya, ini adalah password yang akan kita gunakan untuk proses penambahan kunci berikutnya. Setelah kita dapatkan password, kita klik OK nanti. Kita klik OK di sini. Nah, ini agak lama ya, karena saya baru nyadar kalau berhasil. Kemudian kita diminta lagi masukin ke IIS. Selama tadi 10 detik, ini diminta untuk memasukkan selama 30 detik. Jadi kita colokin aja ke slot kunci, kita tunggu selama 30 detik tanpa harus kunci kontak on. Oke, password calculation udah berhasil, kita klik OK. Kemudian dari get password, kita akan otomatis kembali ke menu add key. Kita bisa lihat di sini. Kemudian kita akan otomatis masuk ke generate key file. Setelah generate key file, proses berikutnya adalah kita write BA key file. Jadi memasukkan file yang sudah kita generate dari password, kemudian data AES dan sebagainya. Kemudian kita masukkan data tersebut ke dalam kunci baru. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan kunci baru ke dalam programmer atau ke dalam SP400. Seperti itu. Setelah kita masukkan kunci baru ke dalam SP400, kita klik OK. Kemudian proses berikutnya adalah deteksi kunci dan proses berikutnya akan memasukkan file yang sudah kita generate ke dalam kunci tersebut, atau proses itu kita sebut dengan writing key file. Oke. Dan proses penambahan kunci sudah berhasil. Setelah klik OK, kita diminta untuk memastikan apakah semuanya berjalan lancar atau berjalan normal, dengan cara mulai dari kunci kontak on, kemudian kita coba start kendaraannya apakah bisa normal atau tidak. Kemudian kita juga cek remote-nya apakah bisa digunakan untuk lock ataupun unlock, seperti itu. Sekian adalah video bagaimana cara kita melakukan proses penambahan kunci pada mobil Mercedes-Benz C240 W203 tahun 2001 sampai 2002 yang menggunakan kunci infrared atau IR key, di mana untuk kunci barunya atau blank key di sini kita menggunakan kunci aftermarket atau BA key, seperti itu. Prosesnya cukup panjang, terkadang cukup panjang. Jika koneksi server untuk mendapatkan password itu membutuhkan waktu lebih, di kasus yang saya kerjakan ini kita membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Tapi seringkali sekali percobaan itu bisa langsung dapat passwordnya, seperti itu. Mudah-mudahan video kali ini cukup jelas dan rekan-rekan bisa mengikuti di bengkel masing-masing dan bisa mulai mempraktekkan, seperti itu. Jangan lupa untuk terus ikuti video-video kita yang lainnya di playlist Immobilizer ataupun di playlist kita yang lain.
dan Bengkel Naik Kelas MediaTek teknologinya. Bye. Bengkel maju, bengkel naik kelas, MediaTek.